Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jaringan dasar komputer ya, yang mana materinya tentang jaringan peer-to-peer. Jadi, untuk pembelajaran ini, besar harapan Bapak Anda harus menekuninya, karena dengan materi ini adalah sebagai bekal dasar kita untuk bisa berperan sebagai teknisi yang handal di bidang jaringan. Nah, secara singkatnya di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Perhatikan slide yang Bapak bagikan ini. Nah, di sini untuk topik kita tentang instalasi jaringan komputer peer-to-peer. Artinya di sini kita akan mengenali jenis jaringan peer-to-peer. Adapun yang menjadi tujuan kegiatan pembelajaran kita. Nah, untuk pertama di sini sebelum ke tujuan pembelajaran perlu Bapak jelaskan tentang kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu berarti kemampuan minimal agar kita bisa memenuhi standar kelulusan. Yang pertama, dari sisi pengetahuan, Anda harus mampu menerapkan instalasi jaringan komputer. Artinya ilmu nanti yang dipelajari harus bisa diterapkan ke dalam diri kita sendiri. Kemudian dari sisi keterampilan, kita harus mampu menginstalasi jaringan komputer. Artinya nanti jaringan komputer itu dari tidak ada harus bisa kita adakan. Dari yang sudah ada harus bisa kita perbaiki. Ataupun dari yang sudah ada mengalami gangguan, maka harus bisa kita lakukan servis atau perbaikannya. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini, yang pertama melalui literasi, berarti tugas Anda nanti membaca bahan pembelajaran yang sudah saya bagikan berupa e-modul, LKPD, kemudian termasuk juga slide PowerPoint ini. Kemudian melakukan observasi melalui presentasi virtual, artinya nanti Anda membuat sebuah presentasi virtual, kemudian praktikum di lab. Lalu yang berikutnya adalah Anda mampu untuk memperagakan dan membuat laporan dari hasil instalasi jaringan komputer peer-to-peer dengan jujur dan tanggung jawab. Artinya dilakukan secara benar-benar setelah kita kuasai materi, maka kita terapkan ilmunya. Nah, itulah mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sedangkan untuk menyelesaikan tahap pembelajaran ini, ada beberapa proses yang harus kita lalui, yang mana tahapan-tahapannya seperti berikut ini. Untuk tahapan pertama, kita masuk pada tahap pendahuluan. Itu tahap yang sudah kita lalui saat ini, yaitu berupa Google Meet, pengarahan. Kemudian yang kedua, adanya materi pelajaran berbentuk PowerPoint, e-modul, dan juga nanti ada berupa video tutorial praktek di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini video tutorialnya sudah dipisahkan di bagian video tutorial. Lanjut, setelah nanti video tutorialnya dipahami, kita masuk pada bagian tahap evaluasi pembelajaran. Nanti masing-masing siswa akan mendapatkan link untuk ujian ataupun evaluasi hasil belajar hari ini. Jadi silakan nanti diperhatikan namanya masing-masing, lalu diklik linknya. Kemudian setelah itu kita masuk pada tugas. Di sini Bapak harap Anda membuat rangkuman dari materi kita. Silakan nanti dibuat rangkumannya, diambil poin-poin penting dari e-modul, dari PowerPoint, dari video tutorial, dan dari hasil belajar kita hari ini. Kemudian nanti diupload dalam berbentuk file dokumen ataupun PDF. Setelah itu kita masuk pada meeting kedua untuk bagian penutupan, yaitu nanti sore akan kita laksanakan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi di Meet kita kedua. Di sini pada kesempatan sore ini kita akan berfokus tentang penutupan dari sesi pembelajaran kita yang pertama mengenai jaringan peer-to-peer. Nah, untuk yang pertama pada tahap ini Bapak akan mempersilahkan kepada Ananda semua untuk bertanya. Untuk itu saya persilahkan. Ya, silakan kepada Meliani Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini pertanyaan yang cukup bagus, pertanyaan dari saudari Meliani Fitri, yaitu bertanya tentang pengalaman di lapangan, yaitu yang menjadi poin-poin kendala untuk komunikasi jaringan peer-to-peer. Jadi menurut pengalaman yang Bapak rasakan ketika di lapangan, nah kemudian apabila ternyata kabelnya baik, maka tugas kita berikutnya adalah memeriksa konfigurasi di antara kedua PC. Ya, lanjut, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan saudari Sabrina Rafi. Jadi jelas berbeda ya. Untuk client server memiliki hanya satu fungsi, apabila server dia bertugas memberikan pelayanan, apabila klien bertugas menerima layanan. Sedangkan di peer-to-peer dia memiliki kedua fungsi yang sama. Kita lanjut pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan untuk menyamakan persepsi kita tentang jaringan peer-to-peer ini. Yang mana jaringan peer-to-peer adalah jenis jaringan komputer yang dapat digunakan untuk melakukan sharing data dan sharing sumber daya di antara dua PC menggunakan kabel cross. Dan di sini pada jaringan peer-to-peer setiap perangkat dapat berperan sebagai server sekaligus klien. Nah, mungkin itu saja pemahaman singkatnya tentang materi kita. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih bahagia ke depannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.